Bismillahirrahmanirrahim. Musannif Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darina amin. Sanian, adab yang kedua, al-adabuz zahiratu, adab baca Quran, adab-adab yang zahir. Awalan ayyakuna ala taharatin kamilatin fil badani wa sawbi wal makan, bahwa ada dia dalam keadaan suci yang sempurna, baik di badan, di pakaian maupun di tempat. Ya, jadi dia mesti sempurna suci, jangan enggak. Ada orang nerangin waktu itu di radio, saya dengar seorang ustaz, masa kitab suci mau baca wudu dulu? Aduh, ribet amat katanya. Astagfirullahaladzim, ini orang ngomong begitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Makanya kita hati-hati, Pak. Masa wudu dulu ribet amat kitab suci, jadi maunya mudah-mudah aja dia. Kalau kita enggak wudu, dia enggak paham ini. Ketika kita enggak wudu, main ambil-ambilnya, pegang-pegang aja, itu namanya tidak hormat. Nah, kalau kita ini wudu dulu sempurna, wudu kita bersih, kita sempurna, namanya kita hormat. Ini namanya adab. Jadi hati-hati yang begitu-begitu ya, jangan didengarin ini. Fala yaqra'u fil amakin mustaqzarati, maka tidak ia baca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor. Ta'ziman lil Qur'ani, karena mengagungkan bagi Al-Quran. Wala yajuzu lahu an yaqra'a fi baitil khala'i wa nahwi, dan tidak boleh baginya bahwa dia baca Quran di WC dan seumpamanya. Lianna dzalika la yaliqu bil Qur'anil Karim, karena bahwa yang demikian itu enggak layak dengan Al-Qur'an yang mulia. Masa Quran bacanya di WC? Iya. Jadi kita agungkan Al-Qur'an. Bahkan di bawah pun jangan. Surah Yasin juga termasuk Quran, itu mushaf termasuk. Mushaf itu sesuatu yang dituliskan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dibaca. Ya. Pernah saya mendapati satu tempat masjid, ini saking awamnya tentang ilmu ta'zimil Quran, itu Yasin ditaruh, dijejer di bawah. Astagfirullahaladzim. Yasin taruh di bawah sholat Jumat, maksudnya biar pada baca, cuma Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jejer itu surah Yasin. Ini nggak tahu adab. Karena apa? Ini karena nggak ngaji, kurang ngajinya kurang. Kata orang sekarang, ngopinya kurang jauh ya. Astagfirullahaladzim. Saya sampai astagfirullahaladzim, ya Allah, sampai sebegininya ya. Emang ada, Pak, orang yang sampai sebegitu kurang ilmunya dalam ilmu agama. Saya pernah dapat di satu tempat, kentut kecil nggak kedengeran, katanya nggak batal. Waduh. Padahal dia ketua pengajian, ibu-ibu. Kemudian ada lagi, dia paham apa? Saking karena apa? Memang di daerah itu ngajinya nggak kitab, ngajinya ceramah aja. Ada, Pak, itu. Saya pernah dapat satu daerah yang ngajinya nggak ngaji kitab, ceramah aja udah, dari masjid ke masjid, musola ke musola. Ada lagi satu kejadian, baca surah itu nggak usah, katanya. Tidak disunahkan, nggak usah baca surah seorang makmum
Ya, apa salah? Iya, dia lagi sembahyang gitu, nggak usah baca uh, apa namanya Fatihah itu ya, Fatihah ya. Jadi biar nanti yang baca adalah seorang imam. Jadi dia nggak baca. Ya, ini juga salah kayak begini, nggak tahu. Itu kalau makmum apa namanya dia masbuk, iya. Kalau dia bersama-sama ya baca juga. Jadi banyak yang orang ada yang nggak tahu di satu tempat. Kentut kecil katanya nggak batal ya, jadi yang batal yang mana? Yang gede katanya. Astagfirullahaladzim. Saking awamnya. Sanian yang kedua, ayunazzifa fama'u bisiwak. Dia membersihkan mulutnya dengan siwak. Nah, siwak nih, bapak ibu-ibu jangan sampai nggak punya siwak. Ya. Kalau nggak punya, beli banyak. Di sini banyak nih, banyak sekali. Apalagi sekarang banyak orang pulang umroh, itu siwak pasti ada itu. Takriman lil Qur'ani wa ta'ziman, karena memuliakan bagi Al-Qur'an dan mengagungkan Al-Qur'an. Jadi jangan sampai enggak. Wa idza kana qad akala sauman aw basalan ya qabla qiraati fayambaghi ayuzila ra'ihatahu. Wa idza kana, dan apabila adalah ia qad akala, sungguh telah makan bawang sauman, bawang putih, aw basalan, atau bawang merah, qabla qiraati, sebelum baca, payam bagi maka seyogianya ayuzila, dia menghilangkan ra'ihatahu, akan baunya. Kekumur, gosok gigi, Masya Allah. Jadi Al-Quran lewat sini, lewat mulut kita biar bersih. Jangan sampai bau. Sama juga kita bangun tidur itu, ya wudu dulu baru baca Quran itu. Masya Allah. Bangun tidur kan bau. Jadi biar Al-Quran lewat sini bersih. Presiden mau lewat sini kira-kira ya RT, RW, lurah sibuk nggak kira-kira di sini? Pasti sibuk. Got-got semua dibersihin semua, dilancarin airnya semua. Kalau perlu disemprotin semua. Terus apalagi Al-Quran mau lewat. Al-Quran mau lewat. Masya Allah, betapa mulianya Al-Quran. Wala yaqra'u illa idza zalatir ra'ihatu bil kunyati, dan tidak ia baca Al-Quran kecuali apabila telah hilang baunya itu dengan secara keseluruhan. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, ma akaltu sauma, tidaklah aku makan bawang putih, munzu qara'tul Qur'ana, sejak aku baca Al-Qur'an. Iya, berarti bau apa yang bau? Bau sekali berarti. Salisan, yusta'abu lil qari'i fi ghairi salati ayastaqbilal qiblata. Yang ketiga, disunahkan bagi seorang yang baca Quran di dalam bukan salatnya ayastaqbilal qiblata, dia menghadap kiblat.
bacanya menghadap kiblat, baca Quran. Wa yajlisa, dan dia duduk mutakhasyian, dalam keadaan khusyuk, bisakinatin, dengan penuh ketenangan, tenang. Wa waqarin, ya, sama tenang juga nih, tenang. Kajulusihi baina yaday muallimihi, seperti duduknya di hadapan gurunya. Lihat kita kalau duduk di hadapan guru bagaimana? Ya Allah, salah tingkah. Fahaza huwal akmalu, maka ini itu yang lebih sempurna di depan Al-Quran. Apalagi walau qara'a qa'iman, jikalau dia baca Quran sambil diri, au mutaji'an, atau sambil rebahan tiduran, au fi firashi, atau pada pembaringannya, au ghairi, hamparannya, ya, pembaringannya sama, ya, hamparannya, atau au ghairi zalika, atau yang demikian, jaza, boleh. Jadi baca Quran diri, duduk, berbaring, ya, boleh. Kenapa? Liqauli ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batina subhanaka faqina azabannar. Alladzina, orang-orang yang yazkurunallaha, yang berzikir kepada Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri. Ini menandakan zikir sambil diri boleh. Iya, kayak kita umpama nih, kita seorang pekerja, sholat zuhur, Allahu Akbar, ya, buru-buru nih, udah mau masuk ini, langsung aja jalan, nggak apa-apa, zikirnya sambil diri, sambil jalan, nggak apa-apa. Mau buru-buru, ketinggalan ntar, dipecat ntar, ya. Boleh, asal jangan kagak berzikir, jangan. Wa qu'udan, dan sambil duduk boleh. Wa ala junubihim, sambil berbaring boleh. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan ini dalam keadaan batil. Subhanaka, batil maksudnya enggak ada manfaatnya, enggak ada, semuanya ada manfaat. Subhanaka faqina azabannar, maha suci engkau ya Allah, qina azabannar, lindungilah kami dari siksa api neraka. Wa sabata fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha, dan telah tetap keterangan dalam sahih, dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattaqi'u fi hujri wa ana haidun, ia bersandar, Rasul bersandar di pangkuanku sedangkan aku lagi haid. Jadi Rasul tiduran di paha Aisyah. Ini namanya apa kalau begini nih? Suami istri kalau begini namanya apa? Romantis ini. Jadi kita suami istri itu diajarin sama Nabi romantis. Jangan suami istri tegang mulu gitu. Jadi bercanda sama istri, bercanda. Iya. Jangan suami sama istri ya galak banget. Perempuan tahu apa, diam aja. Jangan begitu. Ya. Jadi saling memahami, saling mengerti, bercanda. Hendaknya seorang istri punya rasa takut kepada suami. Suami hendaknya punya rasa sayang kepada istri. Kan enak kalau begitu. Jangan istri berani banget sama suami, jangan.
apalagi sampai telak pinggang, waduh, jangan. Apalagi sampai suara lebih keras dari suami, jangan. Istri harus lebih rendah. Suara keras aja tuh, istri suaranya lebih keras daripada suami. Kerasnya aja tuh itu udah menyakiti suami, membuat tersinggungnya. Apalagi ditambah lagi isinya keras. Kalau suaminya kurang sabar, meledak lah. Suaminya kurang sabar, meledak. Gitu. Nah, kalau oleh karenanya seorang istri ya, itu suaranya lebih rendah. Andai kata tinggi, nah suaminya pemaaf. Itu suami istri begitu. Ya. Kadang suami itu mengalah untuk demi kebenaran, bukan takut sama istri, bukan, untuk persatuan dan kesatuan Republik Negara Indonesia. Iya, bukan takut sama bini, bukan, justru sayang sama istri. Tapi kalau istrinya ngaji, insya Allah ngerti. Ngerti insya Allah istri kita. Ini yang berabil kalau bini kagak mau ngaji, gelarnya S2 atau S3, wah. Kagak ada yang berani nasihatin dia. Jangan suaminya enggak bertitel, suaminya bertitel, dia berani lawan itu. Jadi ngaji itu penting, sangat penting, penting. Kalau dengan ngaji, ya, itu akan ternasehati. Jadi ngaji itu, masya Allah, pengaruhnya besar sekali, Pak. Ya, makanya kalau ada kita punya istri yang belum ikut ngaji, baik-baikin supaya mau ngaji. Ayo ngaji nih, ntar abang bagi duit dah. Ntar abang tambahin, baik-baik. Itu pengaruhnya besar sekali, besar sekali, dahsyat sekali. Fayaqra'ul Qur'ana, lalu Nabi baca Quran, ya. Padahal sedang tidur-tiduran di paha Aisyah, Aisyahnya lagi haid. Boleh. Wa an Aisyah, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ini dulu aku, sesungguhnya aku, la aqra'u, aku baca hizbi, hizibku, zikirannya, wiridannya. Wa anna muttaji'atun ala sariri, dan aku, ya, berbaring di atas tempat tidur. Jadi artinya apa? Kalau baca hizib, ya, zikiran itu nggak apa-apa, baca sambil tiduran. Wallahu a'lam bishawab.